Baik, terima kasih untuk moderator. Sebenarnya substansi daripada kasus penegakan hukum pidana di NTT, khususnya terkait kasus Astrid dan Mael, itu sudah menjadi atensi publik. Hanya para advokat NTT punya rasa keterpanggilan, baik praktisi, akademisi, bahkan politisi, memberikan perhatian secara khusus agar ada kepastian hukum, ada rasa keadilan, dan ada kemanfaatan hukum di NTT. Baik, dari segi praktis kita coba teropong kemana penegakan hukum pidana terkait kasus Astrid dan lain. Kalau kita mengikuti proses penyelidikan sampai dengan hari ini, kasusnya dinyatakan P19 oleh jaksa, maka ada beberapa catatan kritis dari kami para praktisi terkait kinerja manajerial dalam proses penyelidikan. Pertama, kita patut catat bersama bahwa kejadian RB mengaku sebagai pelaku itu setelah 2 bulan lebih. Artinya proses penyelidikan sesuai ketentuan KUHP oleh teman-teman penyidik Polda dan Kapolda ketika itu, boleh kita katakan belum hasilnya, belum ada petunjuk untuk menemukan alat bukti untuk menetapkan siapa pelakunya. Selanjutnya, tiba-tiba muncul seseorang yang namanya RB hari ini mengaku sebagai pelaku. Dan hari ini penyidik Polda NTT ketika itu langsung melakukan konferensi pers menyatakan bahwa pelakunya itu. Muncul pertanyaan kami dari segi praktis. Sesuai ketentuan Perkap nomor 6 tahun 2019, apakah teman-teman penyidik sudah bekerja melakukan penyelidikan, manajemen penyelidikan untuk menemukan 2 alat bukti yang sah sesuai ketentuan KUHP pasal 184 untuk menaikkan peristiwa itu ke sidik? Jawabannya boleh kita katakan tidak. Kenapa? Karena sampai hari ini kerja penyidik itu baru sifatnya administratif. Belum ada pelaku yang ditemukan oleh penyidik di dalam proses melakukan penyelidikan. Karena RB itu mengaku sebagai pelaku. Setelah itu sampai hari ini belum ada lagi pelaku-pelaku lain. Padahal kalau kita baca Perkap khususnya pasal 6 tentang penyelidikan, itu sejelas tahap-tahap penyelidikan itu sistematis terukur untuk bisa menemukan 2 alat bukti yang bisa menjadi petunjuk untuk menaikkan kasus ini, menemukan pelakunya ke tingkat sidik. Hari ini berkas naik ke jaksa itu adalah pengakuan daripada RB, bukan kerja daripada penyidik. Publik NTT bertanya, khususnya praktisi hukum bertanya, mungkinkah RB seorang melakukan tindak pidana itu? Mungkinkah setelah dia melakukan dengan berat badan seorang ibu yang katakanlah 50 kilo tambah anaknya, dia bisa mengangkut sendiri, membuat dia sendiri di mobil, dan dia bisa memakamkannya sendiri? Bagaimana ceritanya dia kali? Ini cerita-cerita yang dalam perspektif hukum acara pidana sesuai dengan terminologi Perkap di situ menunjukkan bahwa filosofi hukum acara yang diatur di dalam KUHP untuk menegakkan, mencari kebenaran material, untuk menemukan keadilan substantif, hari ini patut kita ragukan dari rekan-rekan penyidik Polda NTT. Seperti ini kalau begitu muncul pertanyaan berkelanjutan, apakah akan ada keadilan dan kepastian hukum
buat keluarga korban dan buat masyarakat NTT pada umumnya. Kalau memang ternyata diduga masih ada pelaku lain yang berkeliaran, maka secara sosiologis di situ telah terjadi pembiaran, maka tidak tertutup kemungkinan akan muncul jilid-jilid tindakan kriminal seperti yang terjadi pada korban Astrid dan Lail pada saat-saat yang akan datang. Oleh karena itu, hendaknya jaksa hari ini yang menjadi tumpuan harapan, kita berharap Pak Jaksa Agung memberikan atensi yang maksimal kepada kasus ini, sehingga kasus ini oleh jaksa harus diberi petunjuk untuk penyidik Polda NTT melakukan proses penyelidikan yang maksimal, terukur sesuai dengan perkap, agar menemukan pelaku-pelaku lain yang mana sesuai dengan pengalaman praktis kita sebagai unsur penegak hukum. Itu tidak mungkin terjadi. 2 orang dibunuh oleh 1 orang secara rapi sampai sekian lama tidak terungkap. Tidak mungkin. Kriminal itu minimal teori pidananya minimal ada 55 turut serta. Ini turut sertanya ini tidak ada. Artinya manajemen penyidikan ini kita pertanyakan kualitasnya. Sehingga harapannya adalah ke depan bagaimana keadilan untuk NTT kalau prosesnya seperti ini. Jawabannya adalah kita ragu. Ragu terhadap apa? Ragu terhadap profesionalitas manajemen penyidikan daripada teman-teman yang secara institusional ada di Polda NTT. Harapan kita apa? Harapan kita adalah Jaksa Agung dan Kapolri, kami mengatasnama praktisi hukum, mengatasnama pemuda-pemuda NTT, mengatasnama semua unsur penegak hukum mau mengatakan sudah waktunya Jaksa Agung dan Kapolri memberikan atensi khusus kepada kasus Lail dan Astrid, sehingga lahir kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan bagi masyarakat NTT ke depan. Karena ini sangat-sangat sumir. Polri dilengkapi dengan SDM yang sangat memadai, dilengkapi dengan sistem yang sangat memadai. KUHP diturunkan ke Perkap 6 2019, bahkan Perkapnya sudah diubah berulang-ulang. Untuk apa? Dari Perkap 4 2011 ke Perkap 6 2019. Artinya bahwa secara institusional polisi melihat bahwa penyidikan itu adalah roh daripada penegakan hukum. KUHP harus benar-benar menjadi instrumen untuk melahirkan kebenaran material yang menjalin yang disebut kemanfaatan hukum, kepastian hukum, dan rasa keadilan kepada semua pihak. Oleh karena itu, kita menerawang kasus ini ke depan. Kalau Kapolri dan Jaksa Agung tidak turun tangan dalam kasus ini, maka potensinya adalah akan terjadi pembiaran dan ketidakpastian hukum di sana tidak ada, khususnya di NTT. Ke depan akan terjadi masalah yang sama. Kalau memang Pak Kapolda yang baru, semoga beliau lebih punya moral aware, political will untuk memberikan atensi ini. Dalam hal ini bahwa kasus ini tidak main-main menjadi atensi publik. Karena itu saya pikir konklusi daripada praktisi adalah hari ini kasus itu masih boleh kita katakan tidak maksimal kerja penyidik. Dalam penerapan pasal sekalipun boleh kita katakan tidak maksimal. Bagaimana yang korban itu ada seorang ibu dan anaknya? Pasal tentang undang-undang perlindungan anak tidak dimasukkan. Yang ada hanya KUHP. Sementara ada korban anak kan lex spesialisnya 35 2014, khususnya pasal 75E, pasal 80, tapi tidak dimasukkan. Karena itu saya pikir dari pihak praktisi punya harapan satu, Kapolri dengan Jaksa Agung bersinergi untuk membantu
pengungkapan kebenaran material sehingga menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat NTT pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Terima kasih.